Visi itu bukan buangan jalan di pendidikan. Ini penting. Kenapa? Yang pertama adalah ngebangun sistematika berpikir. Yang kedua, pendidikan itu pentingnya adalah melatih kedisiplinan. Yang ketiga, yang gak kalah penting, itu merupakan asetnya seorang pengusaha sejatinya adalah membangun relasi. Ya. Halo pemirsa YouTube channel Bisnis Bandung, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program OCES, Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Nah, kali ini saya kedatangan tamu seorang pengusaha muda muslim yang luar biasa banget. Namanya Habib Aresdi Mahdi atau saya manggilnya Bang Ares. Nah, halo Bang Ares, gimana kabar? Sehat? Halo juga, alhamdulillah sehat. Ini udah pakai baju yang ada brand perusahaannya, coba di zoom. Nah tuh glek tuh, gokil, luar biasa. Ini sebelum tadi sebenarnya skripnya mau ngomongin gimana bisnis, mau mulai bisnis, tapi karena udah disorot logonya, ceritain dulu gleknya dulu dong, Bang Ares. Oke, yang pertama terima kasih sudah dimuliakan di sini dan cerita perjalanan bisnis kenapa mulai glek. Karena sejatinya sebelum bisnis glek ini udah beberapa punya bisnis yang lain. Oke. Yang jadi membeda glek itu sama yang lain adalah ketika glek ngusungnya ada social entrepreneur. Oke, itu pembedanya ya, social entrepreneur. Social entrepreneur. Oke. Bahwa bisnis itu bagaimana bukan soal ngomongin profit, bukan ngomongin cabang, bukan ngomongin omset, bukan ngomongin besar-besaran kantor atau apapun, tapi yang paling penting adalah bisnis itu harus punya manfaat buat orang. Oke, manfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Iya. Nah terus glek ini manfaatnya gimana? Jadi waktu bikin glek ini saya punya mimpi, visinya perusahaan adalah menjadi perusahaan berbasis syariah dengan nilai sedekah terbesar di Indonesia. Wih, mantap. Dan kami mengalokasikan 51% keuntungan kami buat sedekah. Buat sedekah 51%? Ya, dan saya punya mimpi bahwa setiap karyawan saya punya masjid atas nama orang tuanya masing-masing. Saat ini alhamdulillah 3,5 tahun glek berdiri, glek sudah membangun 2 masjid di Cianjur dan di Madiun atas dan bangun atas nama karyawan, orang tuanya karyawan. Jadi mereka lebih semangat meninggalkan legacy untuk orang tuanya dan juga amal jariah sampai nanti. Berarti itu 2 karyawan yang awal-awal itu ya? Yang awal-awal, terus bertambah setiap tahun, insya Allah kalau diizinkan nambah terus. Dan kami juga udah bangun 1 pondok mengaji di Lombok pasca gempa kemarin. Luar biasa ya. Jarang-jarang kan yang kayak gini kan. Biasanya kita ngomong strategi bisnis, promosi, keuangan, bikin produk kayak kemarin. Wah ini. Dan di glek sendiri marketing kami namanya marketing langit. Marketing langit. Jadi kami nggak pakai selebgram, kami nggak pakai influencer. Oke, aku pernah dengar. Kami pakainya adalah membahagiakan orang-orang baik. Glek punya core purpose itu adalah menghargai orang-orang baik. Orang-orang baik. Sehingga program marketing kami, budget marketing kami untuk membahagiakan orang-orang baik. Oh itu marketingnya berarti ya? Marketing langit. Jadi setiap ada acara kajian, acara santunan yatim, santunan duafa, ada acara wisuda penghafal Quran, ada korban bencana, itu kami kalau ada rezeki kami kirim rezeki uang sesuai budget marketing kami. Kalau nggak ada kami kirimkan produk kami. Total selama 3,5 tahun sudah 100.000 gelas yang kami kirim untuk orang-orang baik. Yang kami yakini pastinya ada salah satu gelas yang diminum sama orang baik yang doanya tembus ke langit. Karena hari ini kami bisa ada sampai hari ini tengah banyak bisnis serupa gulung tikar, banyak bisnis serupa mengurangi karyawan dahsyat atau mungkin di ujung tanduk kami masih ada. Itu sangat yakin pasti ada doanya orang-orang baik yang diterima. Ada yang mensomasi customernya lagi kemarin ya? Mensomasi customernya. Gak usah diomongin sini lah. Pinggir jurang nih, pinggir jurang. Oke, nah Bib, jadi gimana sih ceritanya dulu bisa, maksudnya cerita kuliah di mana terus lulus kuliah kok mulai bisnis? Dari kecil itu, walaupun badan nggak pernah kecil ya, cuma dari kecil itu emang senangnya tuh dagang ya. Dagang senang dari kecil. Dari semua bocah lah, kakak beradik semuanya satu doang yang bisnis satu dagang, yaitu saya sendiri. Yang lain kerja semua. Yang lain kerja semuanya. Oke. Dan orang tua sebenarnya adalah abah tuh dosen
Dosen. Di Universitas Nasional UNAS. Which is karyawan berarti. Karyawan, Umi guru di SMA 8. Karyawan juga berarti. Karyawan juga. Terus bisnis datang dari mana? Jiwanya. Pengen aja dagang karena dulu waktu kecil itu kepala suku karena badannya besar. Oke. Jadi punya daya otoritas yang tinggi buat memaksa orang beli. Memaksa orang beli. Kirain suruh Walaupun kerja. uangnya nggak berkah. Suruh beli ya. Jadi, suruh beli, jual layangan, jual petasan. Oh, udah pernah tuh. Rental PS sih dari umur 7 Layangan. tahun, layangan, Petasan, rental PS. rental PS dijalanin semuanya. Oke. Sampai jualan di Ragunan. Karena rumah saya tuh dekat sama Ragunan. Oke, jualan Dekat apa? ya, bukan dalam Ragunan ya. Bukan. Sama Ragunan. Jualan apa? Jalan Kebagusan Enggak, Raya. jualan-jualan apa? Jualannya kacangnya apa aja? Es mambo tuh yang pakai lilin. Pernah juga tuh. Pernah. Bahkan kalau weekend kalau tanggal merah berubah dari jualan ke ngamen. Oh, ngamen juga pernah. Ngamen. Falsafahnya ngamen, semakin jelek suaranya, semakin cepat dapat duitnya. Oh gitu. Karena orang cepat ngasih, cepat pergi. Oh, baru mau disuruh nyanyi nih. Iya, Enggak, jangan ya. enggak. Jadi suruh pergi cepat-cepat. Jadi senang terima duit gitu dari kecil, emang udah biasa nyari duit sendiri. Walaupun orang tua dalam kondisi yang bukan susah Baik-baik ya, aja tapi gitu ya. baik-baik aja maksudnya. Betul, aneh juga lo ya. Iya. Petasan ngamen, jual es Ngamen. mambo. Tapi es mambo belum pernah jual sendiri. Jual sendiri dalam ini. Buka meja gitu, belum pernah. Pakai termos itu dibawa Iya, keliling iya. gitu, termos. Kita ngambil dari agen tuh udah dibeku-bekuin, kita tinggal ngambil. Kita kalau mencair siang sisa berapa kita tuker sama yang beku lagi, masuk lagi ke Ragunan lagi, ada pintu khusus. Dulu rumah tuh sebelahan sama Ragunan. Waktu saya kecil tuh sebelah Iya, Ragunan iya, sama iya. kandang singa. Sih enggak. Jadi orang pedagang tuh kalau masuk mesti lewat depan rumah, ada pintunya khusus. Jadi sering liatin, kenapa gue nggak ikutan? Nggak ikutan gitu. Oke. Jadi mesti liatin kenapa nggak Itu ikutan kelas berapa saya. kira-kira? Waktu SD? SD. SD? SD, dari SD. Gokil. Sampai SMA punya usaha rental PS. Rental PS. Itu udah mulai elit dikit ya. Elit dikit, terus hitam, mulai masuk hitam, jadi bank pasar. Oh, pernah juga. Pernah juga. Jadi SMA tuh udah bergaul sama banyak preman. Bang pasar tuh kayak rentenir gitu ya? Rentenir. Kayak rentenir. Jadi itu SMA terus nonton TV. Nonton TV itu kalau Umi biasa, kalau dulu kan kita belum ada YouTube ya. Jadi TV keluarga tuh satu buat Semuanya. semuanya. Mm-mm. Kita nonton biasanya itu check and recheck, Gosip. kabar-kabari, gosip. Heeh. Nah, saya lihat di sini kalau artis-artis cantik suaminya tuh nggak ada yang pegawai, ada yang pengusaha. Oh, itu mulainya Iya, ya. jadi mesti jadi pengusaha, nggak ada namanya sekda atau apa manajer, nggak ada. Soalnya pengusaha. Jadi briefnya itu. kalau mau punya istri cantik Pengusaha. mesti jadi pengusaha. Oh, enggak juga sih berarti. Cuma masih kecil kan belum bergaul banyak kan, belum punya banyak guru, Iya, iya. masih jadi pikirannya masih sempit. Jadi itu awal kayak Awal apa namanya? Klik. terbrainwash, klik. Oh, Brand- berarti oh. jadi pengusaha itu bisa buat Dapat istri cantik. kalau cantik, bisa buat langkah di dunia lebih jauh lah. Oke. Akhirnya Akhirnya kuliah. kuliah pun sama, kuliah di teknik Fisika ya? fisika. Yang biasanya alumni kalau nggak kerjanya tuh BUMN, pabrik atau kementerian atau PNS ya, Oil and gas. oil and gas segala macam. Katanya sebelum lulus udah punya pegangan duit, jadi malah nggak tertarik kerja begituan. Nggak tertarik. Nggak tertarik, walaupun Pegangan duit dari bisnis waktu bisnis kuliah. sebelumnya Apa waktu kuliah bisnis sambil bisa? campur jualan pulsa, Oh, pokoknya ada peluang aja gitu ya. ada peluang. Jadi agamanya dulu belum muslim banget, agamanya masih marginal. Marginal, ada margin Ada berapa? margin baru kenal. Jadi itulah kondisi umat sekarang yang seharusnya ntar kita mau ulik dikit nih soal ini nih. Jadi kita Ada berhubungan margin baru sama kenal. orang itu ada margin baru kenal. Dulu tuh semua gitu, ketemu sama misalnya Alit ini anaknya siapa, dia kerja di mana, dia bisa bantu proyek apa, pokoknya duit ya. Di otak tuh nggak ada yang lain, duit ya pokoknya. Gue banyak punya teman kayak gitu. Kamu dikenal. Oke. Jadi gara-gara itu, jadi segala macam dikerjain. Lulus ada pegangan nih modal. Ada pegangan modal. Oh, jadi nggak mau kerja. Tapi dulu waktu kuliah kan di UGM di Jogja. Terus kalau lulus kuliah banyak temen yang ngelamar kerjaan ke Jakarta. Pasti. Nah, nginepnya itu di rumah. Oke. Sehingga Abah sama Umi itu akrab sama Teman-teman. teman-teman. Nah, lulus kuliah saya mutusin buat jualan. Nah, tantangan terbesar saya bisnis adalah orang tua. Meyakinkan orang tua ya. Karena setiap hari itu pasti nanya, itu si Fulan yang nginep di rumah di Telkom udah jadi apa gitu. Ya. Tanya lagi si B, itu si B yang tuh itu Pertamina, masih Pertamina, itu tahu maksudnya. Mancing ijazah saya tuh keluar supaya sama. Akhirnya saya cuma gugurin kewajiban ngelamar kerja di sebuah perusahaan impian dari dulu sih namanya, BP Migas. Udah keterima, tinggal
wawancara user terakhir. Cuman ya udah selesai, paling enggak kita nih nggak bodoh-bodoh amat. Iya, udah pernah lolos Bisnis ya. itu bukan buangan jalan di pendidikan. Ini penting. Banyak orang itu ngebuang diri, saya nggak passion di pendidikan, akhirnya milih ke bisnis. Padahal pendidikan itu penting. Kenapa? Yang pertama adalah ngebangun sistematika berpikir. Karena banyak orang tahu solusinya, tahu masalahnya, nggak tahu cara menghubungkannya, malah duluan. Jadi itulah kuliah pentingnya di situ. Yang kedua, pendidikan itu pentingnya adalah melatih kedisiplinan. Ya, betul. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, itu merupakan asetnya seorang pengusaha sejatinya adalah membangun relasi. Ya, dari kuliah itulah pasti banyak relasi yang kita dapat. Oke, itu 3. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama sistematika berpikir. Yang kedua disiplin. Ketiga relasi dari kampus itu ya. Dari kampus, dari sekolah. Maka sekolah itu penting, jangan tinggalin. Meskipun ada beberapa contoh orang yang nggak kuliah jadi samuan gitu. Ya, itu kan dia. Itu kan dia gitu. Bukan lu. Gitu. Dia kan juga anaknya siapa gitu. Ada juga benang merah yang lain. Cuma ujuk-ujuk Jangan lihat dia. itu doang, nggak berhenti kuliahnya doang dilihat. Dia jeniusnya kagak dilihat. Iya, dia anaknya siapa nggak dilihat. Ya udahlah. Oke, benar-benar. Nah, terus lulus kuliah nggak langsung gelek dong. Enggak. Banyak dong yang lain. Itu masih bisnis marginal. Apa nih yang bisnis marginal yang pernah paling jatuh apa? Masa ambiarnya. Jadi waktu lulus kuliah sih bisnis masih baik-baik aja. Oke. Baik-baik bisnis jualan telur waktu itu. Ngambil telur bertonton, bawa jual. Wah, mantep. Jual segala macam hingga satu waktu itu salah. Bahwasanya telur datang pas hujan. Busuk. Dan dengan PD-nya saya cuci itu telurnya. Kan telur tuh nggak boleh dicuci. Iya. Besoknya busuk tuh, berapa ton tuh busuk telurnya. Tontonan busuk. Tontonan, karena kalau ngambil nggak mungkin ngambilnya kiloan, kalau dari jauh ngambil 100-200 kilo mahal. Busuk, nah itu mulai goyang. Terus bikin bisnis ekspedisi. Jadi punya beberapa izin buat beberapa brand buat ekspedisi. Sehingga nanti ketika customer pengen ngirim, dia bisa pilih mana yang paling murah. Kita pakai brand A, brand B, brand C, kan setiap ekspedisi itu punya jagoannya. Ada yang jagoan Kalimantan, ada jagoan Papua, ada jagoan Jawa, ada jagoan Sumatera, ada semuanya. 2015 tuh bisnisnya bagus, punya duit. 2015 bikin organizer. Karena sering berhubungan sama pemerintahan. Ini dari Jakarta kan bisnisnya? Jakarta semuanya, iya. Makin banyak duit segala macam. Nah, masalahnya adalah duitnya bertambah, keimanannya turun. Gara-gara punya duit, mulai hubungannya nggak terlalu bagus sama orang tua. Karena dulu, kalau nanya kan pasti nanya soal kapan kerja segala macam, gimana bisnisnya. Sampai baru tahu sebenarnya orang tua kita tuh semua langkah kita akan didukung sama beliau sebenarnya. Yang penting kita mesti tunjukkan bahwa yang kita pilih itu baik-baik aja. Salahnya dulu pulang bisnis muka cemberut, pulang bisnis masuk kamar, ya orang tua pikir kita nggak bahagia bisnisnya. Makanya disuruh kerja aja sama orang gitu loh. Padahal maksudnya adalah orang tua tuh pengen denger anaknya tuh baik-baik aja sebenarnya. Makin sombong, makin tengil punya duit, makin nggak bagus hubungan sama orang tua, karena ya kalau orang relasi telepon kita angkat, relasi ngejamu kita ngejamu terbaik. Orang tua terbalikan. Ini kenyataan sekarang begitu kan. Dan kenyataan kebanyakan termasuk saya sendiri begitu. Jadi serem juga ya. Makin punya banyak duit, makin tengil, makin jauh. Nah, setelah yang punya rezekinya marah, ambruk di situ. Oke. Ambruknya di IO itu. Ambruknya di IO itu ya. Di IO itu ya. Nah, terus memulai gelek itu tahun berapa? 2019 pasca diselamatin ambruk. Jadi waktu 2018 itu udah nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit dan nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya, udah habis banget tuh. Udah habis, bener-bener. Sampai teman ada menyarankan, udah pergi umroh aja. Pergi umroh, sana doa segala macem. Ya udah sana umroh, doa. Karena punya utang 1,4 miliar waktu itu. Ada utangnya. Ada utang. Udah berangkat umroh, pinjem duit sama saudara duitnya. Ya udah punya utang 1,4 nambah 30 juta 20 juta mah nggak ngaruh ya? Buat umroh kan nambah dikit ya. Udah nggak worry lagi sama utang segitu. Nambah dikit lagi nggak masalah. Nah di sana seperti dapat jawaban, mesti minta maaf sama orang tua, khususnya sama Umi. Pasti. Berdamai sama minta maaf semuanya. Nah pulang dari situ pas lagi umroh. Jadi kalau saya tuh kalau umroh bener-bener nggak pengen ada orang yang tahu gitu loh. Banyak orang kalau pergi umroh itu dikasih tahu. Story. Yang lebih aneh lagi didoakan. Padahal mau datang ke rumahnya Allah, tapi malah minta doa gitu loh. Ini jadi kontradiktif. Iya bener ya. Kalau saya malah umroh nggak pengen ada yang tahu, supaya nggak repot ngurusin oleh-olehnya orang, repot ngurusin foto-foto, pokoknya nggak ada yang tahu lah. Tapi umi saya tahu, herannya.
Kok bisa tahu? Padahal rumahnya pisah. Kok bisa tahu? Ya feelingnya namanya Feeling ibu ibu kan. aja ya. Terus dia nelfon berkali-kali kok banyak miss call ya. Ternyata dia menduga bahwa kayaknya anaknya lagi nggak di Jakarta lama. Nah, habis itulah beliau nungguin di rumah. Pasca pulang umroh, ketemu sama Umi, langsung minta maaf sama udah kurang ajar, banyak salah, banyak bantah, banyak ini. Cium kakinya beliau. 3 hari pasca itu dapat project yang nilai keuntungannya persis sama nilai utangnya. Oh iya, benar. Dari orang yang gak diduga-duga. Oke. Jadi itulah pentingnya ketika sekarang ngisi dimanapun, bisnis itu bukan soal ilmunya, bukan soal relasi. Redonya orang tua kita paling utama. Iya, betul. Baru disitulah bikin bisnis glek yang notabene nggak pengen lagi pakai cara-cara sebelumnya. Ya nggak marginal lagi ya. Nggak marginal lagi. Jadi ketemu orang sekarang base-nya bukan dia bisa ngasih apa dalam artian materi ya, tapi dengan kita pertemuan kita bisa ngasih manfaat apa buat orang lain. Oke. Inti cari manfaat itu ya. Cari manfaat. Malah kalau diajak ketemu ketemu ya gini, ada proyek gini, bisa nggak? Lo kan kenal sama si ini nih, temuin dong. Itu malah sama sekali nggak. Malah males ya. Malah males. Karena ketika dia berharap sama manusia, yaitu sama saya sendiri, ketika dia nggak berhasil, dia kecewa sama manusia. Pasti hubungan kita rusak gitu. Oke, benar. Cuma kalau ngajakin ada silaturahmi, ketemu ngobrol, ya kalau dapat bisnis itu bonus. Cuma kalau tujuan utamanya adalah ketemunya gara-gara soal uang, soal dunia. Kalau ada yang nggak sesuai, pasti dia bete, pasti hubungan kita rusak. Kita pengen ketemu nyambung silaturahmi, pasca niatannya nggak terakomodir, akhirnya kita mutus silaturahminya. Iya. Dia merasa kita dekat sama si Fulan, kita dekat sama si Fulana, mereka berharap, mereka kita nggak bisa akomodir, selesai. Benar-benar ilmu yang berbeda yang tidak diajarkan di sekolah bisnis. Iya kan? Nggak diajarin itu? Iya, nggak ada diajarin tuh di sekolah bisnis. Nggak ada. Ada juga negosiasi. Nggak ada, kalau itu mah nggak ada. Ilmu silaturahmi itu ya. Ya, silaturahmi. Jadi sekarang kesibukannya aku juga ngeliat di Instagramnya Bang Aris ini keliling ya. Ibaratnya silaturahmi ya. Membangun apa istilahnya? Jaringan amal soleh. Jembatan amal soleh. Termasuk dengan Bandung TV ini. Jadi buat beliau ini di Bandung TV, walaupun ini bisnis Bandung ya channelnya, cuma karena satu grup ada. Walaupun Bandung, dan di Bandung belum ada bisnis. Belum ada bisnis glek ini. Cuman karena kita terikat bukan karena kepentingan dunia. Betul. Karena ada manfaat yang membuat kita menjadi sama value-nya dan terikat di situ. Betul. Di Bandung TV nanti ada sesuatu yang sudah dimulai baru saja tadi pagi bersama Bang Ares, nanti bisa saksikan di Bandung TV. Oke, Bang Ares, terus kita lanjut lagi. Ini kan banyak kalau anak muda yang kepengen berbisnis, berwirausaha. Entah itu baru lulus SMA, baru lulus kuliah, atau sambil kuliah, atau sudah kerja tapi pengen jadi wirausaha. Apapun alasannya ya. Kadang-kadang alasannya pengen kayak tadi melangkah lebih jauh, atau alasannya mungkin bisa di rumah, mungkin kan ada yang udah punya anak pengen bisa di rumah bisnisnya. Kira-kira memulai itu gimana sih kalau dari Bang Aris ngelihatnya? Memulai bisnis. Oke, dari kondisi apapun ya. Saya pernah bisnis yang memulai dalam aspek teknis. Oke, ada yang mulai dari teknis. Gimana dan tuh kalau itu dari berantakan. Berantakan juga? Ya, karena bisnis yang paling bagus, bisnis ini kan kategorinya, kalau di bisnis bagus, rumah tangga pasti bagus. Biasanya gitu ya. Pasti di pertemanan juga bagus. Betul. Gak ada orang ketika bisnisnya bagus, rumah tangganya berantakan. Dan begitu sebaliknya gak ada. Semua satu keterkaitan semuanya. Tuh ya. Maka saya bilang bisnis yang bagus, pertemanan yang bagus, keluarga yang bagus adalah sesuatu yang mendekatkan orang di dalamnya kepada pemilik rizkinya. Jadi kalau itu bisnis yang bikin jauh, gara-gara itu bisnis kita jadi sholat nggak tepat waktu, gara-gara bisnis kita nggak bisa sowan ke orang tua kita, gara-gara bisnis kita nggak bisa main ke tempat guru-guru kita nanya kabarnya, itu bukan bisnis namanya, bukan manfaat, itu musibah namanya. Walaupun omsetnya besar, musibah itu malah. Gedungnya itu musibah, kita nggak bisa kasih kebaikan sama orang itu musibah. Terus sebenarnya musibah karena yang baik itu kita bisa punya manfaat buat orang. Jadi memulai itu kita harus lihat dulu bisnis itu bisa memberikan manfaat. Iya, jadi yang pertama tatanan yang saya bikin fondasi dulu yang pertama. Bisnis itu di Google, di YouTube, di Instagram, TikTok itu banyak caranya. Cuman nggak banyak orang lihat ada fondasi yang kuat. Di Jepang itu negara paling sering kena gempa. Cuma di Jepang juga negara yang paling minim dampak gempanya. Benar. Paling sering tapi paling minim dampak gempa terhadap bangunan. Kenapa? Fondasinya kuat. Apa fondasi paling kuat? Yaitu iman. Jadi yang pertama itu kita mesti bikin niat yang baik. Niat dulu yang baik.
Karena bisnis yang ketika memulai dengan pengen kaya sama pengen punya manfaat, bisa ngasih makan orang, bisa umrohkan orang tua, bisa naik, bisa ajak jalan-jalan guru-guru kita, itu pasti lebih kuat fondasinya. Jadi niat yang baik dulu, niat. Kalau yang niatnya pengen kaya, itu pasti caranya semua cara diterabas semua, karena goalsnya adalah kaya. Oke. Tapi kalau goalsnya adalah bermanfaat, udah pasti Allah bakal ngelihat kita akan membantu hamba-hamba yang lain, pasti dijaga jalan kita supaya nggak aneh-aneh. Ada peluang korupsi, kita dijagain. Begitu sebaliknya ketika bisnis nggak bersamain sama Allah, nggak ada peluang korupsi, tapi dibelokin, tinggal diputer-puter aja sama itu. Jadi yang pertama niat yang baik, yang kedua adalah prasangka yang baik. Prasangka yang baik sama Allah, bahwasanya bisnis kita bukan manfaat buat orang, maka pastinya akan dibantu sama Allah juga. Jadi kalau di salah satu surat di Quran, Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita ngiranya yang jelek-jelek, pasti dapatnya jelek-jelek. Ya, pasti. Kalau kita ngira yang baik-baik, akan dapat yang baik. Baru yang ketiga, ikhtiar yang baik dengan guru terbaik. Yang kedua jangan lupa nih, guru terbaik. Guru terbaik. Banyak orang ngerasa tahu dengan YouTube, dengan apapun, lupa didampingin sama guru. Mentornya. Karena mentor ini buat ngejaga. Ketika dia terlalu cepat, mentornya ngerem. Ketika terlalu lambat, mentornya ngegas. Guru. Jadi penting buat apapun, mau nikah, mau bisnis, itu mesti punya guru, mesti punya yang dampingin. Oh gitu ya. Baru yang terakhir, istiqomah yang baik. Maksudnya konsisten ya. Itu. Udah cuman kayak begitu kok. Tugas kita berikhtiar, hasil itu urusan yang lain. Di bisnis itu nggak boleh ada kata tips sukses. Itu buku yang paling tidak baik. Tips, karena ketika bicara tips bikin sayur asem, si A, si B, si C ikut tips ini, maka semua akan jadi sayur asem semuanya. Maka bisnis nggak ada tipsnya. Oke. Karena setiap orang menjalankan sistem yang sama dengan belief yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, hasilnya pasti beda. Ya, ada juga yang bilang itu tangannya itu beda ya. Tangannya beda. Amal solehnya beda, kebaikannya beda. Wah, mantap. Makanya kenapa Glek mengusung social entrepreneur. Pengusaha-pengusaha yang 10 besar dunia ini dengan berbagai lintas agama, semua punya satu kesamaan, mereka peduli sama sosial. Oke, pasti ya. Bahkan di Indonesia pun, kenapa Glek ngusungnya social entrepreneur. Saya terkesima sama satu momen di mana waktu itu Wagub DKI Jakarta, Pak Sandiaga Uno, waktu mendampingi Pak Anies, beliau pernah ngasih sedekah buat satu lembaga Lasnas. Itu kalau kita di plakat itu kan ada bacaannya berapa nominal sedekahnya. Nah di situ ada bacaannya, nominalnya nggak ada, bacaannya terserah lembaganya mau minta berapa gitu. Itu priceless banget. Waktu itu kan dompet duafa nggak salah, dompet duafa. Jadi bacaannya terserah dompet duafa aja berapa, nggak ada nominalnya. Jadi itulah, dari situ saya berazam banget, saya pengen jadi kayak beliau kelak. Ketika bantu orang, ya perlunya apa silakan gitu, pengen kayak begitu. Maka dalam doa saya nggak minta rumah yang besar, saya nggak minta. Alhamdulillah dengan yang sekarang ada. Tapi istri yang cantik tetap minta. Alhamdulillah. Udah ada ya? Udah ada. Oke. Jadi karena salah satu apa maknanya dapat ketika silaturahmi itu, yang didapat salah satunya adalah orang itu akan dikasih ketika dia sudah selesai. Ya. Ketika dia ngeluhkan soal ekonominya itu pasti nggak dikasih. Ketika dia ngeluhkan soal istrinya, soal anaknya, soal rumahnya, itu malah didiemin. Tapi ketika dia udahlah rumah gini biasa, udahlah istri siapa aja, yang penting Allah redo aja. Malah dapatnya yang banyak, mah ketika dia udah selesai malah dikasih banyak. Ya, cuma ketika dia mempermasalahkan, ngegrutu, membahas, mengeluhkan, malah nggak dikasih gitu. Gue udah kayak dapat siraman rohani. Luar biasa banget. Bener sih, bener banget itu. Jadi intinya ya itu ya, poin-poin tadi mulai usaha. Tadi apa? Pertama niat yang baik. Kedua prasangka yang baik. Yang ketiga ikhtiar yang terbaik. Plus nyari guru yang baik. Nomor 4 istiqomah udah kasih aja. Terserah mau konsisten gimana. Aja ya, jalan aja gitu. Selama jalannya lurus niat baik, jalan terus. Selama jalannya lurus, jalan terus. Maka kalau bisnisnya itu masih abu-abu, jualan yang haram, jualan yang samar-samar, jualan yang nggak jelas nih barang kayak gimana, juara yang maaf nggak ori, itu kan berarti nggak berkah ya. Yang kenapa punya merek bikin merek gimana sendiri perasaannya. aja. Termasuk kalau teman-teman
gimana sih Mas Ares cara bikin merek segala macam? Yang pertama, jangan samakan merek itu sama merek saudara yang lain punya usaha. Betul. Kita nggak boleh membuat Jangan hati mereka tuh dimirip-miripin, nggak bahagia. Jangan sengaja nggak dimiripin warnanya. Karena kami di Glek ada yang warnanya mirip, namanya disamakan segala macam. Bagaimana mau bisnis yang baik kalau niatnya udah nggak baik? Betul. Sebuah mata air ketika hulunya udah butek, muaranya hilirnya nggak mungkin bening. Iya, betul. Itu udah pasti. Nah, niatnya yang baik. Kita pengen bisnis, jangan pengen bersaing sama yang lain. Karena bisnis bisa ditiru, tapi rizkinya nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadi biarnya mereka dengan usaha yang sama. Benar-benar. Ya. Ngomong-ngomong merek, aku juga ingat bisnis Bandung ini udah punya haki. Udah punya haki bisnis Bandung. Masih koran sih. Tapi koran kan sama portal udah jalan barengan waktu itu. Gitu, bener sih. Iya ya, kalau bikin merek itu udah dimirip-miripin tuh niatnya udah nggak baik ya. Ya, udah nggak baik. Pokoknya kan salah satu hadisnya Rasulullah itu apa ibadah yang disukai sama Allah selain ibadah wajib? Kata Allah, selain wajib tuh sholat, zakat. Selain itu apa? Yaitu menanamkan kebahagiaan di hati orang-orang mukmin. Benar. Berarti sebaliknya, ibadah yang Allah nggak sukain itu berarti menanamkan kesedihan, kebencian, kesedihan di hati orang-orang. Yang menyamakan mereknya orang itu kan menanamkan kesedihan di hati mereka. Betul. Kita nggak pernah tahu yang kita tiruin, yang kita bikin sedih nih orang yang ahli sholat, ahli tahajud, orang yang bakti sama orang tua, yang doanya tembus langit gitu loh. Kita nggak tahu yang kita maki di jalan nih orang marbot masjid, kita nggak tahu yang kita sakitin ini siapa. Itu bahaya. Makanya, bener, bahaya ya? Iya, bahaya. Ini bahaya ya? Ini bahaya, sebenarnya tapi bahaya gitu. Ada orang-orang yang punya akses langsung, ya kayak di kantor ini Bandung TV, ada orang-orang yang ketika ngomong CEO-nya langsung denger. Ya Allah juga begitu, ada hamba-hambanya yang ketika ngomong sekali itu tembusnya langsung ke atas, langsung direksi langsung tuh. Untung gua nggak punya merek-merek yang mirip orang lain. Bis Bandung TV semua original lah. Jadi bisnis yang baik, produk yang baik, vendor yang baik. Karena kita bukan orang baik di Glek, tapi kita pengen jadi orang baik. Kita mempersiapkan hidup baik dan juga jangan lupa mempersiapkan mati yang baik juga. Mati yang dikenang orang sebagai orang baik, kayak wali kota Bandung yang Masya Allah ketika meninggal bukan satu Bandung, bukan satu Jawa Barat, satu Indonesia membicarakan semua kebaikannya. Beliau, kita pengen kayak begitu, bahkan kita bikin meninggal kayak gitu juga nggak ya? Ada orang nggak yang ngenang kita ketika meninggal ya? Terus setelah menerapkan kurang lebih prinsip itu berapa tahun berarti? 2019? 3 tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun kerasa banget bedanya dibandingin waktu zaman marginal tadi. Bisnis yang melibatkan Allah atau enggak, ujiannya sama. Ujiannya sama? Sama semuanya. Sama kayak ketika kita bawa motor sendiri, kita menghadapi tilang polisi. Ya, kita sendiri bawa motor nih, SIM kita lengkap, STNK lengkap. Cuma ketika menghadapi polisi, Bro Alit tegang nggak kira-kira ketika ada razia? Lengkap semuanya Pak. Iya, pasti ada tegangnya. Gimana perasaannya ketika boncengin ayah atau ibu? Lebih tenang nggak kira-kira? Iya, lebih tenang ya. Walaupun ayah ibu kita bukan polisi dan ayah ibu kita bukan pejabat. Cuma lebih tenang ketika ada beliau di belakang kita. Di belakang ya, posisinya belakang dan dia manusia. Nah, gimana kalau kita bersamaan sama Allah ketika Allah tuh di hati kita? Ya kita ngadepin yang lain, ya sama ujian pengusaha ditipu, omsetnya turun, sama karyawan ngebully, cheating, ngomongin kita, nikung kita, partner bisnis kita beda haluan, negara bikin peraturan yang belum sesuai sama iklim bisnis dan segala sama aja. Cuma bedanya ada yang bersamain kita lebih tenang. Maka orang-orang yang kaya dengan bisnis yang gak baik, mungkin mobilnya mewah, mungkin rumahnya besar, mungkin istrinya cantik, mungkin anaknya pendidikannya tinggi, cuman yang pasti adalah itu baru mungkin semua, tapi yang pasti satu, hatinya nggak tenang. Maka kekayaan seseorang itu bukan dari banyaknya harta, tapi hatinya tenang. Maka jangan heran ketika orang pemulung di atas kardus dia bisa tidur. Cuma orang-orang kaya dengan kasur dengan merek yang mahal, dia malah nggak bisa tidur, mesti pakai obat tidur. Nah, siapa lebih kaya sebenarnya? Iya sih, benar ya. Orang bisa beli ranjang yang mahal, cuma nggak bisa beli tidur. Orang bisa beli jam tangan yang paling mahal, cuman nggak bisa beli waktu. Orang bisa beli perempuan, beli laki, cuma nggak bisa beli cinta. Nah, siapa yang lebih kaya berarti kan? Oke. Jadi sebenarnya tantangan sama ya. Tantangannya cuma sama. Tenangnya itu beda ya. Ketenangannya yang beda. Ketenangannya beda. Karena kita tahu banget ketika udah ada Allah di hati kita, udah tahu pasti Allah bakal ngasih yang baik, menemukan sama orang-orang baik, dibersamai sama orang-orang baik. Terima kasih banget Bang Habib Aresdi Mahdi sudah berbagi hari ini.
buat teman-teman YouTube channel Bisnis Bandung. Semoga ada manfaatnya dan saya yakin ada manfaatnya, apalagi ditonton dari awal sampai akhir. Boleh pesan nggak terakhir? Boleh pesan terakhir dari Terakhir. Habib, gimana? Kita semua adalah pengusaha, anak bangsa. Siap. Maka sebelum jadi pengusaha adalah membantu pengusaha yang lain. Oke. Barang siapa memudahkan urusan saudaranya, maka akan Allah mudahkan urusannya. juga. Maka sekarang sebelum jadi pengusaha, maka sekarang membantu pengusaha lain. Betul. Khususnya anak bangsa. Betul. Beli produknya mereka kalau punya uang, kalau nggak punya promosikan produknya. Saya di rumah, Bro Alit, saya nggak makan brand-brand luar. Saya kalau makan ayam goreng pasti mereknya Hisana, Sabana, Oke. Ochicken, The Kriuk dan segala macam. Saya lebih milih ke sana, membiasakan ke sana. Karena saya tahu saya juga perlu bantuan Oke, benar. teman-teman anak bangsa lain, maka saya juga mesti bantu. Saya mesti ngasih tangan dulu. Maka udah nggak ada namanya gengsi lagi, tapi yang ada namanya sama-sama kontribusi buat pengusaha anak bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi ya? Oke, benar. Jadi kita beli dari produk lokal. Beli produk lokal. Jadi Habib Ares ini selain pengusaha juga pejuang UMKM lokal. UMKM lokal. Supaya kita maju gitu kurang lebih UMKM-nya ya. Makasih banyak, semoga bermanfaat buat teman-teman penonton semua. Jangan lupa kalau ada Glek mampir karena 51% dari keuntungannya akan disedekahkan, kurang lebih gitu ya. Iya. 51% dari profit disedekahkan. Di beberapa sedekah. Jadi pemegang saham mayoritas lu ini ya. Allah. Allah ya, luar biasa, 51% ya. Makasih banget Beb. Sukses selalu buat Glek. Semoga cepat buka di Bandung. Amin. Karena ini belum ada nih di Bandung kebetulan. Nah, semoga Bandung juga buka di Jakarta, Bandung TV. Enggak sih itu kan. Namanya. Bukanya sih enggak. Oh, bukanya enggak. Kalau kantor ada. Ada kita kalau media online-nya ada bisnisjakarta.co.id. Ada. Kalau ini kan bisnis Bandung. Bisnis Jakarta ada gitu. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.